Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, hari Ahad lalu kita cobain soto Lamongan pas lagi jalan-jalan ke pasar pagi Setiabudi. Kita nyenang pakai Lemu-lemu. sedang ambon ya. Iya. Lemu-lemu cilik wis nganu. Tapi Endek wah. oh ya gede. Mendirikan bangunan dan lampuan. Ini rumah perusahaan satu sama perusahaan itu bikin aja. Ya mergono kuwi to PLN kuwi. Tapi masih api. Oh, perkutut. Lure iki iso golayah-layah iki. Iya lah. Ana kursi bangku kursi meja. Ini api manggilnya. Ya api ya. Itu ya api. Itu. Ini atas kalau mau pemikat itu pernah nangis. Seneng. Jadi duit. Dan ya kayak aku nih ngrungokke ini. Wah, api dulu penasaran loh, Jon. Akhirnya kan kita di coba ke 1.000 loh. Bilang kita cepat benar.
Padahal nek dituku pas didol dhewe luwes saka kuwi. Ya ora berarti kan nek tuku kan murah, 20.000 20.000 Hmm. gitu. Tapi kan dia mesti jelas ngrungokke suarane. Manggung lho ya manggung. Terus saiki ana tulisane dilarang buang sampah. Lah iya saiki kan wingi kan durung ono. Iya. Kanggo apa? Ono duren siji. Iki ono duren siji. Ya mergo niki iki tanah uruk bro, dadi ra kuat. Lho memperkuat kok. Memperkuat iki ya tanah kene ya. Nek sayuran itu perotok. Mulane Bogor kaya di sayur kan jadi Mulyadi wis supaya dialese yo kok ora kopi iki sing akare kuat. Naji. Bahwasanya akan datang suatu masa di mana fitnah itu tidak lagi muncul secara sedikit-sedikit, tetapi fitnah itu masif, ya. Sehingga Nabi menggunakan bentuk jamak, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitnah itu buahnya ujian. Dan bahkan Nabi kemudian menggambarkan situasi dunia itu menjadi seperti apa. Nabi bersabda lanjutannya, kaqita'il lailil muslim. Jadi dunia menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita. Nah tentunya seperti tadi juga disinggung, gelap di sini bukan gelap harfiah ya, tetapi gelap kiasan. Jadi kita masih merasakan sinar pagi, sinar siang, sinar matahari di pagi hari, sinar di siang hari, di sore hari. Tetapi gelap di sini maksudnya adalah nilai-nilai gelap itu lebih dominan daripada nilai-nilai terang. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara taat, taat itu nilai terang atau nilai gelap, Pak? Nilai terang ya. Lawannya apa? Lawannya maksiat, durhaka. Nah kalau kita ditanya mana yang lebih smart sekarang, nilai taat atau nilai maksiat? Maksiat ya, lebih smart. Saya sering bertanya begini di berbagai kesempatan kajian, dan biasanya yang paling cepat menjawab itu ibu-ibu ya, ibu-ibu langsung teriak maksiat begitu ya. Dan saya bilang langsung, ini ibu-ibu bicara nggak pakai penelitian gitu. Ya nggak pakai penelitian, kita tuh saya mengatakan pokoknya maksiat itu lebih ramai daripada taat sekarang. Jadi kalau orang yang sok-sok ilmiah, mereka akan mengatakan mana surveinya, mana buktinya kayak gitu. Kalau ibu ini sudah teriak begini, itu nggak perlu survei lagi, nggak perlu penelitian lagi. Karena memang faktanya maksiat sekarang ini beda dengan maksiat dulu, Pak. Maksiat dulu itu orang harus bersusah payah mendapatkannya, harus mengeluarkan biaya, menyediakan waktu, bahkan berjalan ke suatu tempat tertentu. Kalau sekarang tidak, maksiat itu mengetuk rumah kita, bahkan mengetuk kamar tidur kita, bahkan sudah ada di tempat tidur kita, maksiat itu. Ya. Atau contoh lain, kalau kita bicara keadilan, keadilan itu nilai terang atau nilai gelap, Pak? Nilai terang, lawannya apa? Kezaliman. Mana yang lebih smart sekarang, Pak? Kezaliman atau keadilan? Kezaliman. Enggak perlu kita istilahnya sulit-sulit mencari bukti-buktinya. Hampir setiap hari kita dengar berita kezaliman itu berlangsung, dan keadilan itu makin langka, makin sulit kita temukan. Begitu juga misalnya ma'ruf. Ma'ruf itu terang atau gelap? Terang. Lawannya munkar, gelap. Mana yang lebih ramai? Ma'ruf atau munkar?
Bukan tenggelamnya. Sekalipun ada makhluk di atas sana gitu ya, tapi nggak mepet gitu. Maaf ya, maaf, nggak bermaksud tertentu gitu. Nah jadi saudara rahimahumullah, inilah realitas dunia kita sekarang. Dan benar kata Ustaz tadi, lanjutan hadis ini sangat mengkhawatirkan. Nabi kemudian mengatakan, yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di pagi hari itu beriman, sore harinya kafir, atau seseorang di sore hari kafir, beriman, pagi harinya kafir. Jadi ada orang yang hanya dalam satu waktu siang, entah apa yang dia kerjakan, dia berubah posisinya, tadinya beriman paginya, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya ada orang malamnya masih beriman, entah apa yang dia kerjakan di malam hari, esok paginya sudah kafir. Dan jelas-jelas Nabi menggunakan kata pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi beramal soleh, sore beramal buruk, amal sayyi, tidak. Perbandingannya bukan antara amal soleh dan amal buruk, Pak, tapi antara beriman dan kafir. Ingat, orang beriman kalau melakukan amal yang jahat tidak serta-merta boleh kita tuduh kafir, Pak, tidak boleh. Ya, karena ada syarat-syaratnya untuk mengatakan seseorang itu sudah batal imannya. Tapi ini dengan Nabi memilih kata-kata, dan Nabi tidak pernah memilih kata-kata itu sembarangan. Semuanya bimbingan wahyu dari Allah Taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan memang benar sekarang ini banyak sekali bukti-bukti fenomena bukan sekedar orang itu terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang paling mengkhawatirkan, yang para ulama menyebutnya nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan. Artinya gejala atau fenomena kemurtadan itu merebak sekarang. Dan saya tidak ingin ngasih contoh banyak, dua saja contohnya. Satu, paham pluralisme. Ini mengerikan sekali Pak paham ini. Berapa banyak orang mengaku muslim hari ini sudah menolak paham pluralisme. Buktinya apa? Buktinya dia sudah sampai berani dengan ringannya mengucapkan kata-kata semua agama benar, semua agama baik, semua agama sama. Ini kalimat ini Pak, ini bukti seseorang sudah menerima paham pluralisme. Dan kalimat seperti ini bukan kalimat ringan Pak di mata Allah Ta'ala. Ini kalimat secara diametral bertentangan dengan kalamullah. Karena tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya di mana Allah atau Nabi mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, tidak ada. Yang ada jelas-jelas Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Dan terjemahannya mesti demikian Pak, nggak boleh diterjemahkan sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya salah satunya Islam, bukan salah satunya. Indallahil Islam, pakai alif lam yang berarti apa? Untuk ma'rifah. Definite. Islam yang model apa? Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan nggak boleh juga diterjemahkan sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah berserah diri kepada Tuhan. Tuhan yang terserah, nggak bisa begitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, yang termasuk sekarang ini semarak tanpa disadari oleh seorang muslim bahwa dia terlibat dalam perkara ini, batal imannya. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman. Apa itu? Istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama itu bukan dosa kecil, Pak. Dosa berat itu. Bahkan termasuk dosa yang membatalkan iman. Makanya ketika orang-orang munafik mengolok-olok Allah, Rasulnya, agama, din ini ya, itu kemudian turun ayat. La ta'tadiru, jangan kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah tadinya beriman. Terus mereka dengan ringannya mengatakan, ya maaf, cuma bercanda, cuma bergurau saja. Ya. Makanya sampai turun ayat Allah memerintahkan Nabi kita mengatakan pada mereka, Abillahi wa ayatihi. Ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Jadi kita orang beriman ini Pak, kita siap bergaul dengan siapapun, kita siap, bahkan kita siap bergurau dengan siapapun. Tapi maaf, kita tahu batas, Ada hal-hal tertentu yang sudah nggak bisa lagi dijadikan bahan gurauan.
Dan dalam hal ini itulah perkara-perkara yang sifatnya harga mati, Pak. Makanya ini juga koreksi buat siapapun yang suka teriak-teriak harga mati, Pak, ya. Harga mati itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan hatta kita sudah mati, Pak. Dan ini nggak boleh dijadikan bahan olok-olok. Dan kalau kita tahu ilmu tentang alam kubur, kan nanti di alam kubur semua kita akan diinterview, kan? Ada yang diinterview, ada yang diinterogasi. Mudah-mudahan kita termasuk yang diinterview, kan? Karena interview itu nadanya enak gitu didengar. Kalau interogasi nadanya gitu, ya kan? Kalimatnya sama, tapi beda cara bertanya. Malaikat katakan, "Man rabbuka?" Nah, orang beriman menjawab dengan mantap, "Rabbu Allah, Rabbu Allah." "Ma dinuka?" Apa agama kamu? Dinul Islam. "Ma tatrujul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? "Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, karena tiga-tiga pertanyaan jawabannya benar semua, muncul pertanyaan keempat. "Wa ma ilmuka?" Dari mana ilmu kamu tentang perkara-perkara itu? "Qara'tu kitabullah fa amantuhu wa sadaqtuhu." Aku telah membaca kitab Allah Al-Quran, aku telah mengimaninya dan aku telah membenarkannya. Maka tiba-tiba terdengar suara dari langit mengatakan, "Shadaqa abdi, hambaku telah membenarkan." Tiba-tiba makamnya diluaskan sejauh pandangan mata, dan tiba-tiba muncul seorang yang wajahnya menyenangkan, aroma pakaiannya wangi dan pakaiannya juga necis, rapi, ya. Terus dia berkata kepada mayit ini, "Absyir, bergembira engkau dengan hari yang sudah dijanjikan untukmu ini." Dia pun bertanya-tanya, "Man anta? Siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan." Maka dia berkata, "Ana amaluka saleh, aku amal solehmu akan mendampingi kamu sampai kiamat datang." Kemudian mayitnya beruntung ini sama Allah Ta'ala dikasih nikmat kubur, diperlihatkan setiap pagi dan sore calon tempat tinggalnya di jannah. Dia lihat rumahnya yang megah, dia lihat anggota keluarganya yang beriman bersama dia ada hadir di situ. Dia lihat hartanya, perabot-perabotnya yang masya Allah, yang namanya surga. Dan dia tahu dia akan ke sana. Tapi ada batas antara dia dengan rumahnya itu. Batasnya apa? Asa, hari kiamat. Dan dia tidak sabar ingin ke sana, sehingga doa dia sepanjang di alam kubur cuma satu doanya, "Rabbi aqimis sa'ah hatta ariya ila ahli wa mali." Ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat supaya aku segera bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah.